Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan peradaban bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Kita akan mengkaji bagaimana sebenarnya peradaban bangsa Arab pra-Islam itu sendiri. Kita akan tahu bagaimana sedikit tentang masa-masa jahiliyah. Sehingga insyaAllah informasi yang akan dikupas pada PowerPoint hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikut sekilas bangsa Arab. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab sudah memiliki peradaban tersendiri. Mempelajari sejarah peradaban Islam rasanya kurang lengkap jika tidak disertakan mempelajari sejarah peradaban bangsa Arab. Asal-usul bangsa Arab adalah ras Semit yang tinggal di sekitar Jazirah Arabia. Bangsa Arab purbakala adalah masyarakat terpencil sehingga sulit dilacak riwayatnya. Dr. Jawad Ali, seorang sejarawan terkemuka di dunia, mengatakan bahwa masyarakat Arab terbagi menjadi dua, yakni masyarakat Badui dan masyarakat Hadar atau Hadari, atau masyarakat Wabar dan Madar. Klasifikasi ini berlaku bagi orang Arab Utara maupun Arab Selatan, serta seluruh penjuru Jazirah Arab lainnya. Sebagian sejarawan ia membagi kategori masyarakat Arab Jahiliyah menjadi dua kelompok. Masyarakat Arab keturunan raja-raja atau golongan ningrat, dan selain keturunan raja-raja. Mereka membagi kelompok masyarakat Arab setelah keturunan raja-raja menjadi dua kategori, yaitu masyarakat Madar dan masyarakat Wabar. Ini sekilas bangsa Arab yang kita pelajari di masa jahiliyah atau bangsa Arab pra-Islam. Kemudian kita akan berlanjut terkait dengan agama dan tantangannya. Bagaimana agama orang-orang Arab pra-Islam dan bagaimana tantangan mereka terkait dengan beragama itu sendiri. Orang Arab terlalu mencintai kehidupan bebas sehingga mereka pun ingin bebas dari aturan agama. Agama dianggap sebagai pengikat kebebasannya, oleh karenanya mereka sering menyelewengkan aturannya. Di antara mereka ada yang menyembah bintang-bintang, pohon, batu-batuan, binatang, bahkan menyembah raja mereka. Ini terjadi karena mereka sulit mempercayai Tuhan. Hal yang membuat bangsa Arab menyembah berhala adalah karena setiap orang yang meninggalkan kota Mekah selalu mengambil batu dari tanah sekitar Ka'bah. Setelah itu mereka merasa dirinya lebih terhormat. Ini terkait dengan bagaimana mereka beragama atau orang-orang Arab pra-Islam beragama dan bagaimana tantangan mereka dalam beragama. Kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan seni dan budaya pra-Islam. Seni dan budaya pra-Islam sebelum kedatangan Islam, kesenian dan kebudayaan di Jazirah Arab bisa dikatakan sangat berkembang. Bahasa Arab penuh dengan syair dan kosakata yang indah. Mereka senang berkumpul mengelilingi para penyair untuk mendengarkan syair-syairnya. Kesusastraan bangsa Arab baik puisi maupun prosa pada masa sebelum Islam sudah berkembang maju. Ini diciptakan untuk mengungkapkan dan melukiskan adat istiadat, tata susila, agama, dan kepercayaan. Di samping sebagai penyair, orang Arab jahiliyah sangat mahir berpidato dengan bahasa yang indah. Seperti para penyair, para ahli pidato pada masa itu memiliki derajat yang tinggi. Tidak semua negeri di Jazirah Arab memiliki kebudayaan Islam. Negeri Iran yang tumbuh dengan budaya Persia sangat berbeda dengan kebudayaan orang Arab pada umumnya. Begitu juga ada negeri-negeri yang lain yang berbeda dengan Jazirah Arab pada umumnya. Kita simak pada kajian di slide berikutnya. Kembali kepada tema seni dan budaya pra-Islam. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya negeri-negeri Arab itu
bangsa Arab sendiri itu beragam dengan budaya dan seninya. Lebih lanjut kita masuk ke negeri Iran yang mereka tumbuh dengan budaya Persia, sangat berbeda dengan kebudayaan orang Arab pada umumnya. Begitu juga kita masuk ke Mesir dengan kebudayaan zaman Fir'aunnya. Yang jelas kondisi sosial dan peradaban bangsa Arab, kehidupan masyarakat Arab, khususnya orang Arab Badui, sebagian besar mereka itu miskin, keras, dan kasar. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya bangsa Arab pra-Islam atau di masa jahiliyah itu dengan ragam budayanya, ragam seninya, dan ragam wataknya. Kemudian kita akan melanjutkan watak dan karakter bangsa Arab. Di samping yang sudah dijelaskan sebelumnya, sempitnya wawasan dan keterbatasan pandangan mereka tentang alam luar serta pemahaman mereka terhadap kehidupan, sehingga berakibat bangsa Arab dari suku lainnya memandang Arab Badui dengan sebelah mata. Orang Arab Badui adalah salah satu suku bangsa Arab yang dianggap paling keras dan bengis. Mereka terlalu sombong juga ketika berbicara menggunakan nada yang tinggi dan kasar. Sifat kasar tersebut diciptakan oleh iklim padang Sahara. Sedangkan karakteristik bangsa Arab, sejatinya mereka itu terkenal pemberani dalam membela pendirian. Mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaannya. Tidak mau mengalah, namun ada sisi kebiasaan yang baik, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Persoalan moral dan perilaku bangsa Arab sangatlah rusak, sehingga mereka disebut dengan kaum jahiliyah. Di antaranya mereka berjudi, minum minuman keras dilakukan secara bersama-sama, bahkan tak jarang mereka merampok sehingga menimbulkan perpecahan antar suku di masa itu. Kemudian ada lagi perilaku-perilaku liar dan kejam yang lebih buruk daripada yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di antara moral yang buruk dan moral kejam mereka adalah mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan itu tidak berguna dan hanya menyusahkan orang tua. Di antara suku yang melakukan perbuatan keji dan tidak berperi kemanusiaan itu adalah suku Bani Tamim dan suku Bani As'ad. Kemudian kalau kita masuk kepada aspek politik dan hukum, kehidupan mereka tidak ada persatuan antara beberapa suku, bahkan mereka terbiasa berperang antar suku karena hal-hal sepele seperti memperebutkan sumber air. Tidak ada hukum yang disepakati untuk ditaati bersama, karena itu siapa paling kuat dialah yang menang dan berkuasa. Sebaliknya yang lemah pasti pada posisi tertindas. Masyarakat seperti ini disebut sebagai kanibal, yaitu masyarakat yang situasi kehidupan sosialnya melakukan segala cara untuk meraih tujuannya. Ini diantara bagaimana perilaku-perilaku liar dan kejam yang dilakukan oleh orang Arab di masa jahiliyah, juga termasuk bagian yang terintegrasi dalam kancah politik dan hukum mereka di masa itu. Lebih lanjut terkait dengan sosial dan politik. Dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut syekh atau amir, yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Di luar itu, seorang syekh atau amir tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Adapun situasi politik di Jazirah Arab pada awal kemunculan Islam cukup kuat dan independen, serta ditakuti kabilah-kabilah di sekitarnya. Kemunculan Islam mengakhiri era jahiliyah sekaligus mengawali sebuah era baru, era Islam. Dengan kemunculan Islam tentunya sangat mewarnai dunia politik di Jazirah Arab. Di bawah pemerintahan Islam, bangsa Arab memiliki sistem pemerintahan yang jelas dan tegas.
Peradaban bangsa Arab di masa pra-Islam adalah peradaban yang buruk. Kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Masyarakat jahiliyah ini identik dengan peradaban yang sangat buruk. Pelacuran di mana-mana, pertumpahan darah, perbuatan keji yang tak dapat diterima akal sehat. Sebelum diutusnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab menganut agama Yahudi, ada juga agama Nasrani, ada juga agama Majusi, ada juga agama Sabi'ah, dan ada juga yang menjadi penyembah berhala atau kepaganisme. Dari aspek kondisi sosial bangsa Arab, kondisi sosial bangsa Arab jahiliyah memiliki klasifikasi berbeda-beda, di mana kaum bangsawan mendapat kedudukan terpandang. Mereka memiliki otoritas dan pendapat yang mesti didengar. Adapun gaya hidup masyarakat Arab jahiliyah terbiasa bercampur baur antara kaum laki-laki dan perempuan. Boleh dikatakan kehidupan mereka jauh dari akal sehat. Selain pelacuran, gila-gilaan, pertumpahan darah sudah biasa di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Gaya atau model pernikahan bangsa jahiliyah. Bagaimana bangsa Arab jahiliyah dalam urusan pernikahan? Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa-masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Yang pertama, pernikahan seperti pernikahan orang-orang sekarang, yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain dan melamar wanita yang di bawah perwaliannya atau anak perempuannya, kemudian dia menentukan maharnya dan menikahkannya. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya manakala ia sudah suci dari haidnya, "Pergilah engkau pada si fulan dan bersenggamalah dengannya, bersetubuhlah dengannya." Kemudian setelah itu istrinya ditinggalkan dan tidak disentuh selamanya, hingga tampak tanda-tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Apabila tampak tanda kehamilannya, apabila si suaminya masih berselera kepadanya, maka dia akan menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanyalah lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah al-istibdha'. Kemudian yang ketiga adalah sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10 berkumpul, kemudian mendatangi seorang perempuan dan masing-masing menggaulinya, menyetubuhinya. Jika perempuan ini hamil dan melahirkan setelah beberapa malam, dia mengutus kepada mereka, sekelompok orang tadi. Ketika itu tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul kembali dengannya. Lalu si perempuan itu berkata kepada mereka, "Kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan, dan aku sekarang telah melahirkan, dan dia ini adalah anakmu, wahai si fulan." Dia menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi dari mereka, maka anaknya dinasabkan kepadanya. Kemudian yang nomor 4, banyak laki-laki mendatangi seorang perempuan, sedangkan si perempuan ini tidak menolak sedikit pun siapapun yang mendatanginya. Mereka ini adalah para pelacur. Di pintu-pintu rumah mereka ditancapkan bendera yang menjadi simbol siapapun yang menghendaki, maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya itu berkumpul lalu mengundang ahli pelacak, al-qafah. Kemudian si ahli ini menentukan nasab si anak tersebut kepada siapa yang mereka cocokkan ada kemiripannya dengan si anak itu. Dalam hal ini laki-laki yang ditunjuk tidak boleh menyangkal. Maka ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau menghapuskan semua pernikahan kaum jahiliyah itu kecuali pernikahan yang ada saat ini.
Lalu kita beranjak pada kajian tradisi laki-laki dan perempuan di masa jahiliyah. Dalam tradisi Arab jahiliyah, antara laki-laki dan perempuan selalu berkumpul dan diadakan di bawah tajamnya pedang dan tombak. Pemenang dalam perang antar suku berhak menyandera perempuan-perempuan suku yang kalah dan menghalalkannya. Anak-anak yang ibunya mendapatkan perlakuan semacam ini akan mendapatkan kehinaan semasa hidupnya. Kaum jahiliyah juga terkenal dengan kehidupan dengan banyak istri tanpa batasan. Berapapun ia inginkan, mereka bisa untuk mempersuntingnya. Mereka mengawini dua bersaudara, mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka apabila telah ditalak, dicerai, atau karena ditinggal mati oleh bapak mereka. Perbuatan zina merata di semua lapisan masyarakat, namun ada sekelompok laki-laki dan perempuan yang terbebas dari hal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar dan menolak keterjerumusan mereka ke dalam kemaksiatan. Kondisi hina lebih banyak dialami para budak perempuan. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dia berkata, seorang laki-laki berdiri sembari berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan adalah anakku dari hasil berzinaanku dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah." Rasulullah SAW kemudian bersabda, tidak ada dakwaan dalam Islam yang berkaitan dengan masa jahiliyah. Urusan yang terkait dengan masa jahiliyah itu telah lenyap. Itu sekilas terkait dengan tradisi laki-laki dan perempuan di masa jahiliyah. Kemudian akhirnya kita masuk pada peradaban jahiliyah yang sirna, hilang. Semua keterpurukan moral dan kelamnya peradaban jahiliyah itu baru berubah setelah Nabi Muhammad SAW diutus membawa risalah Islam. Perlahan namun pasti berkat rahmat Allah, Nabi Muhammad SAW dengan kelembutan dan kemuliaan akhlaknya mengubah gelapnya peradaban menuju cahaya. Kemusyrikan dihilangkan, perbudakan dihapuskan, perempuan dimuliakan, perzinahan dan perjunian ditinggalkan. Bangsa Arab memasuki fase peradaban baru, peradaban yang lebih bermartabat dengan hadirnya Islam dan iman. Di masa peradaban jahiliyah, sebenarnya di Jazirah Arab itu ada kota-kota penting. Di Jazirah Arab terdapat beberapa kota besar yang ada kaitannya dengan sejarah Rasulullah SAW. Kota-kota tersebut adalah yang pertama kota Al-Makkatul Mukarramah atau kota Mekah. Mekah adalah kota suci bagi umat Islam sedunia. Kota Mekah lebih dikenal dengan Makkatul Mukarramah, artinya kota Mekah yang dimuliakan. Di kota ini terdapat bangunan Ka'bah yang dijadikan kiblat salat umat Islam di dunia. Bahkan kota ini disebut juga Tanah Haram. Mengapa kota ini disebut Tanah Haram? Disebut Tanah Haram karena kota Mekah tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang bukan beragama Islam. Kira-kira 12 km sebelum memasuki kota Mekah, terdapat pemberitahuan dan batas bahwa tidak dibenarkan orang yang bukan beragama Islam masuk ke kota Mekah. Orang-orang yang bukan beragama Islam pun telah memakluminya dan mereka juga menghormati peraturan tersebut. Selain kota Mekah dikenal dengan Ka'bahnya, kota Mekah juga dahulunya didirikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail yang meninggalkan sebuah bangunan sejarah, yaitu Ka'bah yang sekarang dan selamanya dijadikan kiblat semua umat Islam. Dan di tempat ini pula juga dijadikan sebagai untuk orang-orang yang beribadah haji untuk melakukan tawaf. Di sekeliling Ka'bah terdapat Masjidil Haram, artinya masjid yang mulia. Di sebelah Ka'bah terdapat sebuah air, yaitu yang disebut dengan air Zam-Zam, artinya tidak pernah surut. Di kota Mekah inilah
merupakan tempat kelahiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan beranjak pada kota-kota penting yang lain, yaitu kota Madinah. Madinah merupakan kota suci yang kedua bagi umat Islam setelah kota Makkatul Mukarramah. Semula kota ini bernama Yathrib. Setelah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah, nama Yathrib tersebut diganti dengan nama Madinatul Munawwarah. Artinya kota yang disinari atau kota yang bercahaya. Di kota inilah Nabi Muhammad SAW mengembangkan agama Islam dan disebarluaskan. Di kota Madinah dan sekitarnya terdapat tempat bersejarah. Di antaranya adalah satu Masjid Nabawi. Di tempat ini terdapat sebuah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua, ada Jabal Uhud, yaitu sebuah gunung yang diberi nama Gunung Uhud. Di tempat ini dahulu pernah terjadi peperangan sengit antara kaum muslimin dengan kaum kafir Makkah. Dalam peperangan ini terdapat 70 orang syahid atau syuhada yang gugur. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Kemudian yang ketiga adalah Masjid Quba. Adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW. Masjid ini didirikan oleh Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah. Kemudian yang nomor 4 adalah ada Khandaq atau parit. Berada di sebelah utara kota Madinah. Di tempat ini pernah terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Kaum kafir Makkah ketika itu bersama sekutunya. Dan perang ini diberi nama dengan perang Khandaq atau perang parit. Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat parit di sekelilingnya untuk melindungi kaum muslimin dari serangan, dan perang ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Kemudian yang nomor 5 adalah makam Baqi. Tempat ini merupakan tempat pemakaman kurang lebih 1000 sahabat Rasulullah SAW, dan diantaranya adalah sahabat Utsman bin Affan dan para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota-kota yang lain di antara kota-kota penting itu adalah kota Taif. Kota Taif dan sekitarnya merupakan daerah yang paling subur daripada kota Makkah. Kota ini mempunyai nilai sejarah yang penting, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir oleh pemuda-pemuda kabilah Bani Saqif. Beliau dicemooh, dikejar-kejar, dan sampai dilempari batu. Beliau sangat sedih pada waktu itu, tetapi beliau tetap sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kota Mina. Kota Mina berada di sekitar kota Makkah kurang lebih 5 km. Di tempat inilah Nabi Ibrahim alaihissalam diuji ketakwaannya oleh Allah Subhanahu agar menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Namun ketika menyembelih Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala telah menggantinya dengan seekor domba, dan pada waktu itu pula diperintahkan dan disyariatkan kepada umat Islam untuk berkurban. Dan di kota ini juga terdapat di mana para jamaah haji melontar jumrah ula, wusta dan aqabah yang dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu terkait dengan kota Mina. Lalu di sana ada namanya wilayah Arafah. Arafah berupa padang pasir yang luas dan berada di sebelah utara kota Mekah. Di tempat ini Nabi Adam dan Ibu Hawa dipertemukan kembali setelah diturunkan dari surga. Padang Arafah merupakan tempat untuk melakukan wukuf bagi para jamaah haji. Wukuf yaitu tinggal sementara di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Selama di Arafah, umat Islam dianjurkan berdoa karena segala doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di Padang Arafah ini terdapat Jabal Rahmah, di mana Nabi Muhammad SAW
berdoa ketika melakukan haji wada. Pada slide ini saya akan menjelaskan negara atau kerajaan di sekitar Jazirah Arab. Sebelum datangnya Islam, Jazirah Arab telah memiliki jalur-jalur hubungan perdagangan dengan negara-negara di luar. Orang-orang Arab, terutama orang-orang suku Quraisy, terkenal dengan keahliannya di bidang perdagangan. Karena adanya hubungan perdagangan dengan negara luar itu, maka dapat menimbulkan terjadinya hubungan sosial yang terjalin dengan baik. Daerah-daerah penting yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara Arab di antaranya adalah negara Syam atau yang dikenal dengan negara Syria. Negara Syam terletak di sebelah utara negeri Arab. Negeri Syam meliputi Palestina, Yordania, dan Suriah. Negeri Syam dikenal sebagai daerah pusat perdagangan yang ramai. Para pedagang dari Persia, Syria, dan negeri-negeri Jazirah Arab lainnya bertemu di Syam. Ketika berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW pernah berdagang ke Syam bersama pamannya Abu Talib. Negeri Syam sejak dulu terkenal sebagai tempat dakwah para nabi dan rasul. Di antaranya adalah Nabi Nuh dan Nabi Musa. Kemudian ada lagi negara Bahrain dan Persia. Bahrain dan Persia terletak di sebelah timur negara Arab yang menghubungkan jalur perdagangan sebelah barat dengan timur. Juga menghubungkan perdagangan dengan negara-negara di sebelah utara dan selatan. Sebagian barang-barang dagangan dari Syam dan Yaman yang mereka bawa ke Bahrain dan Persia, barang-barang dagangan yang mereka bawa dari Bahrain dan Persia ini yang terpenting adalah mutiara yang biasanya diambil dari Teluk Persia. Negara Persia adalah tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Karena dikejar-kejar oleh Raja Namrud, akhirnya hijrah ke Syria untuk melanjutkan dakwahnya. Persia terbagi menjadi 3 negara, yaitu Irak, Iran, dan Kuwait. Negara-negara tersebut dikenal sebagai negara penghasil minyak. Kemudian yang setelahnya adalah Sundan dan Habsyi atau Ethiopia. Negara Sundan dan Habsyi berada di sebelah selatan negara Arab. Barang-barang yang mereka beli dari Bahrain dan Persia mereka jual ke pasar-pasar di 2 negara itu. Dari Sundan dan Habsyi mereka membawa rempah-rempah, menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara sekitarnya. Bangsa Arab dapat mempelajari kemajuan-kemajuan negara yang mereka singgahi. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab jahiliyah tinggal di kota dan di pedesaan. Penduduk yang tinggal di kota tersebut suku Hadari, artinya penduduk yang menetap di kota. Mata pencaharian mereka berdagang, sedangkan penduduk pedesaan disebut suku Badui yang suka berpindah-pindah tempat. Golongan penduduk inilah yang terbesar jumlahnya dibandingkan dengan penduduk lainnya. Mata pencaharian mereka adalah bertani dan beternak. Secara garis besar, mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab jahiliyah dapat dibedakan menjadi 3 macam. 1 perdagangan, 2 pertanian, dan yang ketiga adalah peternakan. Terkait dengan perdagangan, suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekkah dan Madinah mayoritas bekerja sebagai pedagang. Perdagangan di kota Mekkah dan Madinah pada zaman jahiliyah sudah sangat maju. Mereka berdagang bahkan sampai ke luar negeri. Mereka melakukan perjalanan dagang dengan jalan kaki, naik unta, atau naik kuda. Negara tujuan mereka adalah Syam, Syria, Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Barang dagangan yang mereka bawa antara lain adalah kemenyan, kain sutra, barang logam,
kulit, dan minyak wangi. Dan setelah kembali dari berdagang, di sana mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan pakaian untuk dijual lagi di kota Mekah dan Madinah. Pusat perdagangan yang terkenal di Mekah adalah Pasar Ukaz yang terletak di dekat Ka'bah, Pasar Dzil Majad, dan Pasar Majnah. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan perdagangan, kita sekarang masuk pada pertanian. Tanah sebagian di Arab berupa padang pasir yang sangat luas, panas dan gersang. Tetapi juga terdapat lahan yang subur yang terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air atau oase. Dan sering turun hujan. Tanah pertanian yang utama terdapat di daerah Taif. Hasil pertanian mereka antara lain sayur dan buah-buahan. Hasil pertanian itu kemudian dijual ke kota-kota seperti Mekah dan Madinah. Cara perdagangan orang Arab pra-Islam atau masyarakat Arab jahiliyah. Cara perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Arab adalah sebagaimana berikut. Masyarakat Arab dikenal sebagai bangsa pedagang. Mereka berdagang hingga keluar Jazirah Arab, misalnya negeri Mesir, Syria, Sundan, Oman, dan sebagainya. Tata cara mereka berdagang ada yang modelnya pengelompokan perjalanan perdagangan. 4 putra Abdul Manaf atau pemimpin dan penguasa suku Quraisy, kakek moyang Nabi Muhammad SAW, yang ditunjuk memimpin perjalanan besar pedagang atau kafilah, yaitu 1. Hashim memimpin ke negeri Syam, Syria. 2. Abdul Syam memimpin kafilah ke negeri Habasyah atau Ethiopia. 3. Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW, memimpin kafilah ke negeri Yaman. 4. Naufal memimpin perjalanan kafilah ke negeri Persia. Itu di antara cara perdagangan bangsa Arab di masa jahiliyah. Kemudian ada juga perdagangan dilakukan dengan cara berombongan. Masyarakat Arab terutama suku Quraisy dikenal sebagai pedagang yang tangguh. Mereka sering mengadakan perjalanan perdagangan ke luar negeri dengan rombongan besar. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan baik ketika dalam perjalanan maupun setelah sampai di tempat tujuan. Sementara cara pengaturan waktu perjalanan perdagangan, ada 2 musim perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy, yaitu musim panas dan musim dingin. Perjalanan musim panas digunakan untuk perjalanan dagang ke negeri Syam, sedangkan pada musim dingin untuk perjalanan ke negeri Yaman. Kerjasama dengan cara bagi hasil. Kerjasama bagi hasil yaitu kerjasama dalam mencari keuntungan yang dilakukan oleh 2 orang. Pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai orang yang menjalankan modal tersebut, baik modal itu berupa uang atau barang. Sehingga nanti dari hal ini akan ada namanya bagi hasil antara keduanya.
Ini terkait bagaimana model-model perdagangan yang terjadi di masa jahiliyah atau masa pra-Islam. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan manfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.